Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan bahas bagaimana cara kita dan juga syarat untuk kita mendapatkan pinjaman di salah satu bank konvensional. Karena menurut saya yang lebih aman untuk teman-teman semua jika ingin mencari pinjaman itu sebaiknya carilah pinjaman yang resmi. Misalkan ingin mencari di pinjaman online, tentu mencari pinjaman yang sudah legal, yang sudah terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK. Namun jika ingin mencari di salah satu bank konvensional, tentunya dicari juga bank yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK juga, karena banyak juga ya di Indonesia ini berbagai macam bank, tapi tentunya teman-teman tetap harus berhati-hati dalam memilih bank untuk sebagai sarana kita wadah untuk tempat pinjam. Nah, biasanya untuk pinjaman dari bank ini salah satu cara untuk mendapatkan dana tambahan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, bisnis, atau untuk pembelian properti atau pembelian rumah. Nah, salah satu bank yang menawarkan beragam produk pinjaman itu ada namanya Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia. Nah, untuk teman-teman sebelum melakukan pinjaman di Bank BRI, alangkah baiknya teman-teman silakan simak panduan lengkap tentang cara dan juga syarat untuk melakukan pinjaman di BRI, agar pinjaman teman-teman bisa mudah untuk di-ACC atau di-approve atau disetujui oleh pihak bank. Nah, sebelumnya jangan lupa di-subscribe dan like dan share channel saya ini, dan juga jangan lupa jangan di-skip video ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita langsung aja check it out. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu jenis-jenis pinjaman di BRI. Jadi untuk Bank BRI ini banyak menawarkan berbagai jenis pinjaman, termasuk kredit usaha rakyat atau biasa kita kenal dengan KUR, atau kredit tanpa agunan atau biasa kita sebut KTA, atau kredit kepemilikan rumah KPR dan atau lainnya. Nah, sebagainya. Untuk tentukan jenis pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi setiap jenis pinjaman ini memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Jadi pahami dulu kita ingin pinjam di produk pinjaman BRI yang mana. Nah, yang kedua yang harus teman-teman lakukan, persiapkan dokumen sebagai bahan pendukung. Jadi untuk penyiapan dokumen itu beberapa yang dibutuhkan, umumnya seperti KTP atau identitas diri yang sah, kemudian NPWP, surat keterangan izin usaha, kemudian juga ada dokumen jaminan jika diperlukan. Sudah itu pastikan teman-teman untuk semua dokumennya diisi atau disiapkan dengan kondisi yang lengkap, sah, dan sesuai dengan persyaratan di Bank BRI. Untuk persyaratan ini memang sangat riskan terhadap ACC atau tidaknya pinjaman kita, karena dari dokumen kita inilah nanti mereka bisa meneliti apakah kita layak diberi pinjaman atau tidak. Jadi sebisa mungkin dan harus dan wajib teman-teman menyiapkan dokumen sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh Bank BRI. Kemudian yang ketiga, setelah teman-teman menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, teman-teman langsung kunjungi cabang Bank BRI terdekat, di mana pastikan kita datang itu sesuai dengan jam operasional bank. Nah, di cabang bank kita akan ditemui oleh petugas yang siap membantu kita mengajukan pinjaman. Jadi jelaskan jenis pinjaman yang teman-teman inginkan, dan juga tanyakan untuk limit dan juga tenor yang teman-teman inginkan, serta nanti serahkan beberapa dokumen-dokumen yang telah kita persiapkan. Dan jangan lupa untuk dokumen yang kita siapkan, jangan lupa di copy atau di fotokopi terlebih dahulu agar teman-teman memiliki arsip
untuk teman-teman pegang, karena nanti mana tahu suatu saat nanti ada beberapa bahan yang masih kurang tetapi teman-teman masih menyimpan dokumen yang aslinya. Jadi teman-teman harus memiliki rangkap dari dokumen yang sudah teman-teman serahkan ke bank. Nah, kemudian untuk tahap keempat nanti kita akan mengisi aplikasi pinjaman. Jadi petugas Bank BRI akan memberikan formulir aplikasi pinjaman yang kita perlu isi. Pastikan untuk mengisi formulir dengan cermat dan akurat. Jadi baca terlebih dahulu. Jika misalkan teman-teman ada yang diragukan, ada yang ingin dipertanyakan tentang aplikasi, jangan ragu untuk bertanya ke petugas, sehingga nanti data yang kita isi itu sudah akurat dan benar, sehingga teman-teman nggak perlu lagi mengulang dari awal. Karena jika kita salah mengisi data, nanti kita bisa mengulang kembali dari awal. Itu yang bikin pinjaman kita lama diproses oleh pihak bank. Nah, yang kelima itu ada namanya verifikasi data dan proses persetujuan. Biasanya setelah kita mengajukan pinjaman, nanti bank akan melakukan verifikasi data dan proses persetujuan. Nah, untuk proses ini mungkin memerlukan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung pada jenis pinjaman dan kompleksitasnya. Jadi Bank BRI akan memeriksa kelayakan kita sebagai peminjam, apakah termasuk kemampuan membayar pinjaman. Jadi mereka nggak sembarangan menyetujui pinjaman. Oleh sebab itulah kenapa saya katakan jika teman-teman ingin mengajukan di Bank BRI, pastikan dulu untuk kredit kita itu baik di Slik OJK. Di video saya sudah saya bahas bagaimana cara kita melihat Slik OJK, apakah nama kita bersih atau sudah termasuk ke dalam data blacklist. Nah, yang keenam itu penandatanganan perjanjian. Jadi untuk penandatanganan perjanjian ini dilakukan ketika pinjaman kita sudah disetujui. Jadi kita akan diminta untuk datang ke bank untuk menandatangani perjanjian pinjaman. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk menetapkan ketentuan-ketentuan pinjaman serta suku bunga, jangka waktu, dan juga ada kewajiban lainnya. Jadi sebelum teman-teman menandatangani perjanjian, silakan dibaca terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku yang diberikan kepada kita. Nah, yang terakhir barulah nanti dana kita akan dicairkan oleh pihak bank ke rekening kita atau sesuai dengan perjanjian yang telah kita buat dengan bank. Jadi teman-teman dapat mulai menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan kita dalam pengajuan bank. Nah guys, itu ya cara kita mengajukan di Bank BRI agar mudah di ACC dan mudah disetujui. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.